Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai brand Traveloka. Pertama-tama, di sini kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Setia Amelia, kemudian ada Salsabila Ananda, Laili Nisa Fadila, Karen Elisa, dan Alfiano Surya. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh Salsabila Ananda. Kita di sini memilih brand Traveloka. Traveloka itu apa sih? Traveloka ini merupakan perusahaan teknologi terkemuka, khususnya di Asia Tenggara, yang menyediakan akses bagi masyarakat untuk menemukan dan memesan berbagai layanan transportasi, akomodasi, gaya hidup, serta keuangan. Targeting. Sebelumnya, Traveloka ini menargetkan pada pasar atau orang-orang yang awalnya hanya orang dewasa yang memiliki pendapatan tetap. Namun kini Traveloka itu sudah memperluas target marketnya, yaitu di golongan usia remaja milenial yang memang belum punya pendapatan tetap, namun mereka memiliki pendapatan dari orang tuanya. Namun tetap pada dasarnya target Traveloka ini adalah orang-orang yang cukup paham dengan teknologi. Hal ini dapat menjadikan Traveloka untuk membuka peluang dalam menawarkan produk-produknya khususnya di era digital ini. Selanjutnya ada positioning. Traveloka ini telah memperkuat posisinya sebagai end-to-end travel dan lifestyle booking platform untuk kawasan Asia dan Australia. Yang artinya Traveloka ini tidak semata hanya bergerak di bidang travel saja, melainkan Traveloka ini sudah memperluas jangkauannya atau berekspansi ke segmen gaya hidup atau lifestyle. Traveloka bukan hanya menjual tiket pesawat dan hotel, melainkan sekarang perusahaan mempunyai 10 kategori yang semuanya adalah kebutuhan individu saat berpergian. 10 kategorinya itu ada entertainment, ada playground, ada event. Contoh event itu kayak misalkan kita mau nonton pensi, kita bisa memesannya di Traveloka. Dan itu ada sinema, ada tours, ada gym, dan sebagainya. Selanjutnya ada segmentation. Segmentation ini dibagi menjadi 4, yaitu ada demografis, geografis, perilaku, dan psikografis. Untuk di demografisnya sendiri itu kita bagi menjadi 2 di umur. Umurnya ini mereka golongan usia remaja dan dewasa. Untuk pendapatannya ini mereka memiliki pendapatan yang cukup untuk dirinya, keluarganya, maupun orang lain yang bisa kita sebut mapan. Selain itu juga remaja yang memiliki pendapatan dari orang tuanya. Untuk dalam segi geografis, target pasar Traveloka ini sudah mencakup pasar global di 7 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Australia. Untuk perilaku atau behavior-nya, penggunanya ini individual. Maksudnya adalah mereka memesan sendiri. Lalu ada loyalitas, ada sedang dan kuat. Sedang ini maksudnya mereka tidak menjadikan Traveloka sebagai prioritas untuk memesan atau melakukan pembayaran. Sedangkan yang kuat ini mereka menjadikan Traveloka untuk akses mereka dalam memesan hotel ataupun semacamnya. Selanjutnya ada pencarian manfaat atau benefit. Yang dicari oleh pengguna itu ada aksesnya mudah. Selanjutnya ada kenyamanan, pastinya mereka memilih hotel ataupun tempat-tempat yang mereka kunjungi itu agar nyaman. Selanjutnya mereka juga mencari kualitas dan juga ekonomis, yaitu mereka sebisa mungkin meminimalisir harga. Selanjutnya ada psikografis. Traveloka ini menargetkan pelanggan dengan kelas sosial menengah. Gaya hidupnya, mereka suka kegiatan berpetualangan serta mencoba hal baru. Untuk minatnya, mereka senang berlibur, yaitu teknologi, memotret, dan juga kuliner karena Traveloka ini memiliki Traveloka Eats. Next. SWOT. Di Stretch-nya ini, Traveloka ini kan aplikasi berbasis mobile. Lalu harga yang disediakan Traveloka itu juga lebih murah dan terjangkau dari travel app lainnya. Traveloka juga menyediakan berbagai informasi yang disediakan di berbagai macam platform yang mereka punya. Selanjutnya ada weakness. Weakness pada saat ini tidak semua orang itu mengerti menggunakan gadget. Terus adanya aplikasi lain yang sama kegunaannya, sekaligus masih banyak saat ini yang tidak percaya transaksi online dan takut adanya penipuan. Selanjutnya ada opportunities, yaitu meningkatnya masyarakat yang berpergian keluar kota atau luar negeri, serta informasi up-to-date yang diberikan oleh Traveloka. Threats-nya munculnya aplikasi-aplikasi yang serupa,
lalu munculnya juga promo-promo yang lebih menarik dari travel app lainnya, serta orang yang gugup akan teknologi atau belum mengerti teknologi. Oke, selanjutnya ada marketing mix. Yang pertama ini ada produk. Traveloka merupakan layanan jual beli tiket pesawat, hotel, kereta api, bus travel, tiket konser atau bioskop, dan lain sebagainya. Situs resmi ini adalah traveloka.com. Dikatakan juga bahwa Traveloka merupakan sistem reservasi tiket terintegrasi dengan sistem pemesanan dari maskapai penerbangan, hotel, kereta api melalui mitra yang terpercaya. Yang kedua ini ada price, harga ya. Mereka menawarkan harga yang sangat murah, bahkan lebih murah daripada yang tercantum di situs website maskapai dan hotel itu sendiri. Terus lanjut lagi yang ketiga ini ada promotion. Promotionnya mereka ini mempromosikannya dengan melalui media sosial, iklan di TV, dan pembagian kupon diskon. Media sosial yang mereka gunakan ini antara lain tuh ada Facebook, Twitter, dan website. Tapi kita lihat juga bahwa mereka ini tuh jarang sekali Traveloka menggunakan iklan di TV, karena iklan di TV itu cukup mahal. Terus yang keempat ada price. Karena Traveloka adalah agen booking tiket dan hotel online, jadi tempat interaksinya antara produsen dan konsumen adalah melalui internet dan business to customer, di mana Traveloka beriklan di berbagai media sosial dan website. Lalu yang kelima ada physical evidence atau bukti fisik yang ditunjukkan oleh Traveloka sangat baik. Dapat disimpulkan bahwa sebanyak 250.000 kunjungan ke website dilakukan per hari. Dengan demikian, selama sebulan website Traveloka telah dikunjungi 7,5 juta pengunjung. Ini menunjukkan bahwa Traveloka menjadi ikon agen pemesanan tiket atau sewa hotel terpercaya di Indonesia. Terus yang keenam ini ada proses. Nah, prosesnya ini yang pertama cukup masukkan kota asal, kota tujuan, tanggal pemberangkatan, dan jumlah penumpang, lalu klik tombol cari tiket. Nah, yang keduanya setelah mengisi data pribadi, kita lalu bayar. Secara singkat, setelah melakukan pembayaran, e-tiket akan dikirim melalui email. Yang ketiga, setelah itu kita akan dibawa ke halaman hasil pencarian dan langsung kita diberikan pilihan dari mana mau berangkatnya dan tujuannya itu mau kemana. Setelah itu tiket langsung dikirim melalui email. Yang terakhir ada people, orang. Di sini tuh orang itu adalah sosoknya itu Ferry Unardi. Dia itu adalah pendiri sekaligus direktur pelaksana Traveloka.com. Ferry ini mendirikan situs ini karena menurutnya di situs web maskapai dan hotel biasanya sangat mahal dan begitu sulit mendapatkannya. Oke, next. Oke, selanjutnya ada kompetitor analisis atau perbandingan ya. Nah, di sini kita memakainya perbandingannya antara Traveloka dengan tiket.com. Perbandingan pertamanya itu Traveloka ini bisa dibayar melalui Indomaret. Sedangkan tiket.com tidak menyediakan pembayaran melalui Indomaret. Lalu yang kedua ini harga lebih murah, sedangkan tiket.com harga sering tidak valid. Yang ketiga, Traveloka ini terjamin keamanannya. Tiket.com transaksinya yang aman. Terus keempat, transaksi cepat, simple, dan efisien. Kalau tiket.com, konten original. Yang kelima ini situs website terlalu banyak ikon. Kalau tiket.com itu cara pembelian terlalu belibet atau rumit. Terus yang keenam ini ada harga total sudah termasuk pajak.
kalau tiket.com ini harga total belum termasuk pajak. Jadi bisa dilihat nih lebih murah mana. Terus yang terakhir ini Traveloka hanya butuh 2 kali sentuh, yaitu tujuan dan tanggal check-in, hingga akhirnya klik cari hotel. Kalau tiket.com, di tiket.com ini tuh membutuhkan 3 langkah melalui pencarian, mulai dari cari tujuan atau nama hotel, tentukan tanggal check-in, lalu baru check-out. Oke, next. Ya, selanjutnya di sini ada pain points. Yang pertama ini, Traveloka mengalami lonjakan drastis pembatalan dan perifanan tiket pesawat maupun hotel. Yang kedua, ada menurunnya sektor pariwisata. Dan yang terakhir, banyak restoran, hotel tutup yang bekerja sama dengan Traveloka. Ada juga problem statement-nya, di mana turunnya sektor pariwisata membuat Traveloka sendiri mengalami penurunan drastis, karena banyak hotel, penerbangan, dan restoran yang bekerja sama dengan Traveloka ini dipaksa tutup. Next. Selanjutnya ada unique value proposition. Yang pertama ini ada desain yang menarik. Traveloka ini membuat desain yang menarik untuk memperoleh perhatian pelanggan yang nantinya dapat meningkatkan penjualan dan dapat membangun citra dari Traveloka itu sendiri. Yang kedua, Traveloka memiliki sistem pembayaran yang beragam, karena Traveloka bekerja sama dengan beberapa official payment, sehingga ada bermacam pembayaran untuk customer yang ingin melakukan pemesanan. Traveloka juga memiliki proses yang cepat dan tersedia di mobile app, sehingga bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Traveloka juga memiliki kompetitif harga, di mana Traveloka ini selalu menawarkan harga yang sangat terjangkau kepada konsumen, dan Traveloka ini banyak bekerja sama juga dengan beberapa penerbangan sehingga konsumen bisa memilih sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan budget mereka. Traveloka juga memiliki customer service 24 jam, Traveloka juga terpercaya, dan yang terakhir ada promosi. Next. Objektivitas dari Traveloka sendiri bertujuan untuk meningkatkan engagement bagi customer atau pelanggan Traveloka dengan bagaimana kita tetap meyakinkan atau mempertahankan pelanggan Traveloka agar semakin loyal. Selanjutnya ada strategi yang digunakan Traveloka untuk melakukan pemasaran. Strategi yang digunakan Traveloka itu menggunakan media sosial. Traveloka menggunakan sosial media seperti Instagram, Twitter, dan TikTok. Bisa dilihat kalau misalnya di Twitter itu, Traveloka menggunakannya untuk memberikan informasi berupa promosi-promosi yang sedang berlangsung di Traveloka untuk dilihat oleh khalayak ramai. Sedangkan untuk di TikTok, Traveloka memberikan footage-footage atau rekomendasi tempat wisata yang menarik, serta hotel-hotel yang estetik, karena pada saat ini banyak orang yang ingin bepergian dan memilih tempat untuk menginap yang estetik. Selanjutnya di Instagram tidak jauh berbeda dengan TikTok, karena Instagram Traveloka memberikan informasi berupa rekomendasi tempat yang menarik dan tentunya promosi-promosi yang diberikan Traveloka. Setelah itu ada salah satu contoh mock-up yang diberikan Traveloka tentang promosi untuk memesan tiket, memesan penginapan. Selanjutnya, Traveloka menggunakan brand ambassador Pernisia dan Sudiandika untuk melakukan promosi berupa menampilkan konten-konten di postingan TikTok dan Instagram seperti tempat staycation, tempat wisata, dan merekomendasikan membeli tiket keberangkatan melalui Traveloka karena banyak promo yang ditawarkan kepada customer. Mengenai waktu postingan di Instagramnya itu, setiap hari Senin jam 12 siang, Rabu jam 9 pagi, Jumat jam 10 pagi, sedangkan di TikTok, Selasa jam 1 siang, Kamis jam 4 sore, dan Sabtu jam 7 malam. Sedangkan untuk waktu postingan Twitter yang berupa promosi-promosi yang sedang berlangsung di Traveloka, itu di
posting setiap Senin jam 12 siang, Rabu jam 9 pagi, dan Jumat jam 10 pagi. Kemudian di sini ada evaluasi dari brand ambassador kita. Yang pertama itu dari Pranisia. Nah, dalam postingan Instagram, akun Instagram Pranisia itu sendiri mencapai 235 likes dan 7 komentar. Nah, kemudian dalam postingan akun TikTok Pranisia itu mencapai viewers 23,1 ribu, 2.419 like, 20 komentar, dan 127 share. Next. Kemudian ada evaluasi dari brand ambassador kita yang kedua, yaitu Sudianika. Nah, dalam postingan akun Instagramnya itu mencapai 1.408 likes dan 113 komentar. Nah, kemudian dalam postingan akun TikToknya itu mencapai viewersnya itu 10,3 ribu dengan like 219, 51 komentar, dan 4 share. Next. Kemudian ada juga evaluasi dari media sosial Traveloka itu sendiri. Jadi ada dua, yaitu Instagram dan juga TikTok. Nah, dalam postingan Instagram, official Traveloka mencapai 1.000 sampai 3.000 likes, video kontennya 700 sampai 900 viewers, dan 100 sampai 300 komentar. Sedangkan dalam postingan akun TikTok official Traveloka mencapai 5.000 sampai 3 juta viewers, 300 sampai 200 ribu like, 100 sampai 300 komentar, dan 100 sampai 1.500 share. Nah, jadi Traveloka ini menggunakan brand ambassador itu bukan orang-orang yang cukup terkenal di media sosial, melainkan orang-orang yang memang benar-benar hobi traveling. Jadi dia tuh dalam melaksanakan pekerjaan sebagai brand ambassador itu bisa semaksimal mungkin dalam pembuatan kontennya, seperti itu. Jadi sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.